kan Indonesia dengan olahraga. Tiba-tiba ketua umumnya dari belakang bilang tolak. Kan rusak bos kalau kayak begitu. Jadi gubernur tuh harusnya udahlah kaki tangan pemerintah pusat aja. Itu problem IKN atau Jakarta, Bang? IKN. Pak Prabowo, Pak Jokowi, atau... Oke, kembali lagi bersama saya di Moviela, dan kali ini saya ada informasi terbaru untuk para pemirsa semua tentunya. Nah, tetapi sebelum video pemirsa, silakan tekan tombol subscribe-nya dulu biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Nah, di mana Ferry Amsari ya, itu adalah pakar hukum tata negara. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ferry Amsari itu adalah pakar hukum tata negara yang selalu mengolok-olok kebijakan Pak Jokowi. Bahkan nyaris Pak Jokowi itu tidak ada benarnya sama sekali di mata Ferry Amsari. Nah, tetapi di podcast kali ini pemirsa, Fahri Hamzah membuat Ferry Amsari itu terdiam saat menjelaskan pengaruh gubernur di berbagai wilayah ketika tidak sejalan dengan pemerintah pusat atau Pak Jokowi. Nah, awalnya Ferry Amsari ini bertanya tentang pentingnya oposisi dalam kepemerintahan. Nah, tapi jawaban Fahri Hamzah lebih penting ternyata daripada pertanyaan Ferry Amsari yang selalu sebelum-sebelumnya itu menggaung-gaungkan soal pentingnya oposisi. Nah, ini statement semacam tamparan keras dari Fahri Hamzah terhadap Ferry Amsari sebagai pakar hukum tata negara yang selalu tidak suka, yang selalu mengolok-olok tentang kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini sangat menarik sekali untuk kita simak bersama. Dan biar tidak bertele-tele pemirsa, dan langsung saja kepada pembahasan atau kepada statement dari Bang Fahri Hamzah. Di antara sebab kekacauan kita kan karena terlalu banyak orang yang nggak dipilih rakyat ngatur politik kan sebenarnya kan itu. Gitu. Jadi itu sebenarnya yang lebih berbahaya di DKI dulu ya, karena ini ibu kota. Ibu kota yang gubernurnya itu agak powerful karena wali kotanya tidak dipilih oleh rakyat. Dia megang sendiri, sehingga armada ini kadang-kadang dipakai untuk mengakomodasi kekuatan oposisi. Dan apa yang terjadi, gubernurnya berantem, ya kan, langsung atau tidak langsung dengan otoritas pusat. Padahal kalau menurut saya, seorang pemimpin ibu kota itu adalah pelayan presiden untuk melayani 70% elit Indonesia yang tinggal di Indonesia, di Jakarta, terutama elit politik hampir 100%. Kemudian 100% diplomat asing gitu, terutama yang kedutaan dan sebagainya tinggal di ini, event-event internasional dan sebagainya, juga tamu-tamu dan sebagainya. Harusnya gubernur itu menempel sebagai instrumen pemerintah pusat untuk melayani gitu loh. Nah, yang terjadi malah tidak begitu. Gubernur Jakarta sadar atau tidak selalu menjadi tunggangan sementara bagi orang yang ingin berkuasa di tingkat nasional. Dan untuk melawan tadi itu kelemahan dari sistem nominasi kita, karena kita mau nominasi diri dari bawah, nggak mungkin. Nominasi terdekat itu berada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, apa Jawa Timur. Kan ini aja kan yang masuk dalam pasar kontestasi menjadi calon presiden. Ini nggak sehat, kasihan rakyatnya. Bukannya bagus untuk membangun oposisi tersendiri, Bang, walaupun tidak berbentrokan. Oposisi itu kita lembagakan. Oposisi kita lembagakan karena ini negara demokrasi. Oposisi itu ada tempatnya, diatur tempatnya. Oposisi itu di lembaga legislatif. Oposisi itu dengan memperkuat lembaga legislatif dan menarik kerangkeng partai politik kepada wakil rakyat. Menyebabkan DPD lebih kuat. Itu oposisi yang konstitusional dan sistematik. Oposisi itu dengan memberikan kebebasan pers, kebebasan kampus, kebebasan masyarakat sipil. Itu oposisi. Tapi kalau elemen yang seharusnya saling membantu, kita suruh berkelahi, repot kita. Itu bukan oposisi namanya. Kita mau bikin tawuran yang nggak jelas. Nah, saya kira hal-hal ini yang menurut saya termasuk yang mesti kita atur ke depan. Supaya jangan ada anomali. Saya lihat anomali setiap hari. Kasus U20, Bali dan Jawa Tengah. Presiden ingin mensukseskan event internasional untuk kepentingan Indonesia, memperkenalkan Bali kepada dunia kembali dan memperkenalkan Indonesia dengan olahraga. Tiba-tiba ketua umumnya dari belakang bilang tolak. Kan rusak bos kalau kayak begitu. Jadi gubernur tuh harusnya udahlah kaki tangan pemerintah pusat aja. Itu problematika sistem ketatanegaraan kita atau kedewasaan berpolitik? Dua-duanya menurut saya. Ya, dua-duanya. Kalau menurut saya, kalau misalnya pemilihan gubernur itu disederhanakan dan dengan kesadaran bahwa dia adalah
sebagian besarnya adalah tidak memiliki rakyat, tidak penting dia punya rakyat. Buat apa dia punya rakyat? Bupati, wali kota sudah punya rakyat. Dia melayani pemerintah daerah, bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk suksesnya rakyat. Dan dia tidak perlu punya keinginan yang muluk-muluk. Dia perlu nanti ke depan kalau memang sistem representasi kita ini sudah sangat bagus, mungkin calon presiden justru datang dari wali kota. Sehingga banyak. Karena itu lebih real dan punya rakyat gitu loh. Tapi membiarkan gubernur berkelahi dengan pemerintah tingkat 2, berkelahi juga dengan pemerintah pusat, kasihan rakyat provinsi, bos. Makanya semua provinsi di Indonesia ini susah tuh nasibnya. Gitu. Makin menarik gagasan Bang Fahri. Ya. Tapi sebelum ke fase saya bertanya soal Fahri Hamzah dan demokrasi, saya ada kuis, Bang. Ya, siap. Mohon dijawab dengan cepat. Jakarta, Jawa Tengah atau Nusa Tenggara Barat? Nggak ada pertanyaan. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara. Kampung ya? Iya dong. Kaisang, Anies atau Pak Lutfi? Pak Lutfi mana? Lutfi Kapolda, calon gubernur Jawa Tengah. Oh. Jangan mikir, Bang. Ya, ini Kaisang di mana, Anies di mana? Ini pilih saja. Hah? Pilih saja. Abstain. Berat ini pertanyaannya. IKN atau Jakarta, Bang? IKN. Pak Prabowo, Pak Jokowi atau Anies Mata? Anies Mata. Wah, sayang banget Ini sama ketua Pak umum partai. menentukan ya. Ternyata Bang Fahri Hamzah itu memilih Amin Mata ya. Di mana ini sebenarnya Bang Fahri Hamzah itu mencari aman ketika memilih Pak Prabowo, tidak enak sama Pak Jokowi karena sudah baik, karena sudah luar biasa kontribusi terhadap bangsa. Dan ketika memilih Pak Jokowi juga tidak enak sama Pak Prabowo karena dia memang sahabat sejati dari Bang Fahri Hamzah. Oh, jadi nggak terlalu sayang dengan Pak Prabowo dengan Pak Bukan Jokowi. sayang, ini pertanyaan nggak ada tadi. Oke, Bang, makasih dijawab cepat. Nah, sekarang nih masih yang penting nih. Sebelum kita penutup. Kemana Fahri Hamzah ke depan? Ke depan. Ya. Ya. Tetap ngurus partai, Ya. artinya ngurus pilkada bla bla bla. Hmm. Atau ada tawaran di istana. Hidup ini mesti kita kembalikan kepada soal-soal dasar. Ya. Pertama-tama kita ini adalah manusia. Itu pertama-tama. Jadi jangan keluar dari keinginan untuk menjadi manusia biasa saja. Itu bikin kita tenang, bikin kita tidak nampak sebagai sesuatu yang gelisah gitu. Jadi saya Emang banyak orang partai politik gelisah, Bang. Oh iya dong. Contohnya, Problem kita dengan dunia ini kan karena tunggu dulu, Bang. Jadi, Orang-orang partai politik yang gelisah itu siapa saja? oh Bang, semua gelisah. Satu contohnya, Bang. Abang kan nggak mau masuk ke fase Jadi kegelisahan. ada seorang sufi dulu. Asik. Dia menonton di jendela. Di depan sana itu ada jendela, ada lampu di jendela itu. Tiba-tiba ada seekor burung datang. Lalu dia menggelepar-gelepar di lampu itu dan lalu pergi setelah itu. Jadi lalu dia bilang, manusia kira-kira begitulah. Jadi dia datang ke dunia ini dan menggelepar-gelepar di sekitar ambisi dan kemauannya. Padahal setelah itu dia akan pergi lagi gitu. Jadi saya tuh selalu hidup itu kita letakkan sederhana dulu lah. Itu peringatan untuk ketua-ketua umum partai. Ya begitulah, hidup tuh nggak boleh dilihat terlalu permanen. Padahal kita nggak tahu nasib kita setelah saya keluar dari podcast sana, kita nggak tahu nasib kita seperti apa. Jadi mesti diletakkan begitu supaya yang lain itu menjadi sederhana. Uang sederhana, kekuasaan sederhana, kekayaan sederhana. Hidup ini juga sederhana. Kita datang dan sebentar lagi pergi. Udah gitu aja gitu. Jadi saya nggak terlalu siapkan diri aja kan. Kalau kita baca di dalam tradisi agama-agama itu adalah yang penting tuh bersiap-siap.
Sehingga dan bersiap-siap itu yang paling penting adalah bersiap mati. Itu yang penting itu. Maka saya sendiri dalam hidup saya itu yang paling penting adalah bersiap mati. Sebenarnya begitu. Makanya kalau di dalam agama saya mengamalkan konsep kalau keluar rumah itu apa namanya? Bismillahi tawakkaltu la hawla wala quwwata. Jadi saya bismillah, saya bertakwa tawakal, berserah diri dan tidak ada kuasa kita. Kan begitu aja setiap hari begitu, bersiap mati. Sehingga apapun yang terjadi ya memang kita sudah siapkan dan yang paling jelek itu mati kan. Ini Padahal mati kita susahnya diskusi sama orang partai politik, intelektual ya juga, aktivis ya juga, falsafat ya juga. Nah, saya mau memperjelas pertanyaan saya, Bang. Kalau diminta ngurus partai, daerah mana yang akan jadi target Abang mencurahkan pikiran mengembangkan partai politik? Kalau partai itu memang tradisi berpartai harus kita tegakkan bahwa partai didirikan oleh para pemikir, kaum intelektual, para filosof bahkan. Dan karena itulah tradisi terpentingnya adalah tradisi berpikir dan tradisi untuk mengembangkan intelektualisme pada kader-kadernya. Itu dulu gitu. Dan itu merata pada semuanya gitu. Ini taruhlah disuruh milih oleh Pak Anies Mata ya. Ini 545 nih daerah nih, Bung Fahri. Pilih salah satu daerah yang Anda betul-betul mau mengembangkan Partai Gelora di sana. Selain kampung ya, selain kampung. Tapi dari dulu saya nggak pernah sih berpikir terlalu lokal ya. Saya berpikir nasional dan pusat gitu. Sehingga saya sering ngomong ke teman-teman di daerah yang masukin saya dalam survei gubernur dan sebagainya, saya bilang saya nggak akan ikut dalam pertarungan. Padahal saya pertanyaannya mau jebak ke sana. Ini tertarik jadi gubernur mana? Saya nggak. Gagal ya? Saya nggak akan jadi. Tidak akan terjebak. Nah, kalau disuruh masuk kabinet, wilayah apa yang mau diperbaiki? Ya, pertama-tama saya sering bilang, mari kita tradisikan presidensialisme. Saya ingin presiden kita yang akan datang itu tidak banyak orang-orang yang di belakangnya mempengaruhi dia, bergen dengan dia, tagihan-tagihan kepada dia dan sebagainya itu. Kalau bisa itu bersih. Dia sebagai presiden itu dia murni karena dia dipilih rakyat, maka dia bebas. Dia punya hak prerogatif, dia punya mekanisme untuk memilih who is who dalam kekuasaan. Kebetulan karena saya pendukung Pak Prabowo itu relatif orang yang udah tahu kultur orang Jakarta, kultur orang elit ya. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan statement dari Bang Fahri Hamzah. Ini sangat luar biasa sekali. Dan mungkin Ferry Amsari itu sudah mulai berpikir-pikir tentang apa yang selalu dibicarakan atau apa yang selalu distatementkan di berbagai forum-forumnya. Ya, seperti apa komentar kalian tulis di kolom komentar, dan sekali lagi udah pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.